Di hari ini lagi ada tugas di sekolah untuk mengawas suatu kegiatan ya di ruang lingkup Pak Erlik. Jadi harus Pak Erlik untuk mengawas. Jadi tidak bisa hadir untuk memberikan pembelajaran bagi sahabat cerdas semuanya. Tapi yang menjadi kejutannya di hari ini sudah ada guru baru yang akan menemani sahabat cerdas untuk melakukan pembelajaran mengganti pembelajarannya Pak Erlik. Dan di saat ini kita sapa dulu gurunya ya. Halo Pak, selamat pagi. Selamat pagi Kakak Eca. Iya, selamat pagi Pak. Jadi ini Pak Melki Romseri. Betul ya Pak? Iya benar, Pak Melki Iya. Romseri. Biasa panggilnya Pak Melki Pak saja ya? Melki saja. Oh iya. Sahabat cerdas ya, kenalin ya, ini Pak Melki, salah satu guru di SMA Saverius Ambon. Nah, siapa nih sahabat cerdas yang sekolahnya di SMA Saverius Ambon? Ini guru kalian loh yang mau siaran di saat ini. Pastinya ya masih tetap untuk mata pelajaran matematika karena karena Pak Melki temannya Pak Erlik juga ya. Jadi eh, Pak Melki yang akan menggantikan pembelajaran matematika di hari ini. Langsung saja kalau gitu kita sama-sama dengarkan ya untuk pembelajaran yang akan diberikan Pak Melki di saat ini. Silakan Pak. Ya, selamat pagi adik-adik sahabat cerdas dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Jadi hari ini saya yang menggantikan Pak Erik karena Pak Eriknya ada kegiatan di sekolah, makanya saya diminta untuk menggantikan beliau di hari ini. Jadi hari ini saya akan mengajar pelajaran matematika khusus untuk kelas 10 materi pertama di matematika wajib. Nah, jadi materinya itu adalah fungsi dan persamaan eksponen. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini adalah yang pertama, adik-adik akan menjelaskan fungsi eksponensial. Apa itu fungsi eksponensial? Terus kemudian akan menjelaskan sifat-sifat eksponen. Terus yang ketiga akan menyelesaikan persamaan eksponen. Nah, jadi oke, kita masuk pada materi yang pertama. Nah, sekarang Kak Melki mau tanya dulu, apa itu eksponen? Nah, jadi sebenarnya eksponen ini adik-adik sudah pernah kenal di SD, terus kemudian di SMP, lalu belajar lagi di SMA. Jadi dari SD mungkin masih muda, SMP juga lebih sedikit dari SD, dan ketika sudah di SMA materinya lebih meningkat. Nah, jadi tingkat kesukarannya lebih dari SD dan SMP. Nah, apa itu eksponen? Jadi sebenarnya eksponen itu adalah bentuk perkalian dengan bilangan yang sama yang diulang-ulang, atau singkatnya adalah perkalian yang berulang-ulang. Nah, jadi contoh misalnya waktu SD. Waktu SD guru SD-nya bilang 2 kali 2 kali 2. Nah, itu juga salah satu bentuk eksponen. 2 kali 2 kali 2. Duanya dikalikan sebanyak 3 kali. Atau biasa kita sederhanakan dia jadi 2 pangkat 3 gitu. Jadi ini bukan hal yang baru lagi buat adik-adik sahabat cerdas. Nah, jadi bentuk dari eksponen itu seperti ini. A pangkat N, di mana A itu disebut basis atau bilangan pokok, dan N-nya itu disebut eksponen atau pangkat. Nah, jadi nama lain dari eksponen itu pangkat ya adik-adik. Nah, jadi A pangkat N itu bisa kita jabarkan sebagai A kali A kali A kali A kali A sampai kali A, di mana A itu dikali sebanyak N kali. Nah, dengan A-nya syaratnya A tidak boleh 0, karena kalau A-nya 0 mengakibatkan ini nanti jadinya 0. Nah, tidak punya arti gitu. Nah, contoh misalnya saya punya 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 berarti basisnya itu 2, terus kemudian bilangan pokoknya itu 3. Oh, berarti 2 pangkat 3 itu artinya 2 dikalikan sebanyak 3 kali. 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8 gitu. Nah, terus yang berikutnya misalnya sepertiga dipangkatkan 4. Oh, di sini basisnya itu sepertiga, terus eksponennya atau pangkatnya itu 4. Berarti artinya sepertiga kali sepertiga kali sepertiga kali sepertiga
sama dengan 1 kali 1 kali 1 kali 1, 1 per 3 dikalikan sebanyak 4 kali jadinya 81. Oke ya, jadi Kak Melki kira materi ini masih cukup mudah buat adik-adik sekalian. Nah, sekarang kita masuk di yang berikutnya, itu adalah fungsi eksponensial. Nah, kita lihat dulu definisi dari fungsi eksponensial. Jadi fungsi eksponensial itu adalah fungsi yang memetakan setiap X anggota himpunan bilangan real dengan tepat satu anggota bilangan real K kali A pangkat X, di mana K itu merupakan suatu konstanta. Jadi suatu konstanta atau suatu bilangan. A itu disebut basis atau bilangan pokok atau bilangan dasar, di mana A lebih dari 0 dan A-nya tidak boleh sama dengan 1. Nah, di sini ada syaratnya, A itu tidak boleh sama dengan 1. Kenapa? Karena kalau A-nya 1 nanti mengakibatkan fungsi ini jadi fungsi konstan. Karena 1 pangkat berapapun pasti hasilnya 1. Jadi 1 pangkat 3 pasti 1. 1 pangkat 2 1. 1 pangkat 0 1 juga. Nah, jadi 1 pangkat berapapun hasilnya pasti 1, makanya di sini syaratnya A-nya tidak boleh sama dengan 1. Gitu. Nah, jadi secara matematis fungsi eksponen itu bisa ditulis dalam bentuk notasi fungsi, di mana fungsi f, jadi materi ini sebenarnya materi SMP. Jadi kalau misalnya Kak Melki bilang f memetakan x ke k kali a pangkat x, itu berarti materi yang sudah dipelajari waktu SMP. Jadi ini bukan hal yang baru lagi buat adik-adik sekalian. Jadi f itu fungsi f memetakan x ke k kali a pangkat x. Bisa juga selain notasi fungsi, bisa juga dalam bentuk rumus fungsi. Jadi rumus fungsi untuk y itu bisa ditulis dengan fx. Jadi y sama dengan fx sama dengan k kali a pangkat x, dengan x itu variabel bebas. Nah, jadi di sini tidak selamanya x. Jadi x ini hanya sebagai lambang saja, karena biasa orang matematis itu biasa seringkali menggunakan variabel x daripada variabel yang lain. Oke, terus yang berikutnya, nah ini dia fungsi eksponen dengan bilangan pokok atau basis A adalah fungsi yang mempunyai bentuk umum. Jadi bentuknya seperti ini. Ini bentuk notasi fungsinya, x dipetakan ke a pangkat x, atau ini notasi rumus fungsinya. Ini rumus fungsi, y sama dengan fx sama dengan a pangkat x. Nah, ini beberapa penjelasan tentang fungsi eksponen. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana menggambar fungsi eksponen. Jadi ada dua jenis. Yang pertama itu untuk A lebih dari 1, dan yang kedua itu untuk A-nya di antara 0 dan 1. Oke ya, jadi kita masuk ke bagaimana cara menggambar fungsi eksponen itu. Nah, yang pertama kita akan lihat bagaimana menggambar fungsi eksponen dengan basisnya itu lebih dari 1. Nah, contoh misalnya kita punya y sama dengan fx sama dengan 2 pangkat x. Jadi di sini basisnya 2. Basisnya 2, sedangkan pangkatnya itu atau eksponennya itu adalah x. Ini dia. Nah, jadi untuk menggambar sebuah fungsi eksponen, jadi bukan cuma fungsi eksponen. Waktu SMP guru kalian sudah ajar bagaimana menggambar sebuah fungsi. Jadi bukan cuma fungsi eksponen saja, tapi ada fungsi linear, fungsi konstan. Nah, kita bisa menggunakan tabel atau tabulasi supaya lebih mudah. Jadi sebenarnya ada beberapa cara menggambar fungsi eksponen. Tapi di sini Kak Melki hanya menjelaskan bagaimana cara menggambar fungsi eksponen menggunakan tabel. Jadi tabel ini lebih mudah dibandingkan cara yang lain. Nah, jadi dibuat tabel, ada nilai x-nya atau domainnya, terus ada nilai y atau daerah hasilnya. Lalu kita ambil, misalnya di sini Kak Melki ambil dia punya domainnya itu mulai dari 0, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, kemudian min 1, min 2 dan seterusnya. Nah, dari nilai x ini nanti kita dapat nilai y. Jadi nilai y ini tinggal substitusi nilai x ke
rumus fungsinya. Oh, jadi misalnya kalau saya punya X di sini, lalu saya substitusi X-nya itu 0, jadi di sini 2 pangkat 0. Oh, kalau 2 pangkat 0 berarti dapatnya 1. Ini dia. Nah, terus yang berikutnya, kalau saya punya X-nya 1, berarti saya substitusi di sini kan. Di sini berarti 2 pangkat 1. Oh, 2 pangkat 1 berarti 2. Nah, begitu seterusnya. Saya ganti X dengan 2, berarti 2 pangkat 2. Oh, 2 pangkat 2 berarti 4. Nah, gitu lagi. Untuk X sama dengan 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Begitu dan seterusnya. Nah, untuk negatif juga tinggal substitusi 2 pangkat min 1. Nah, 2 pangkat min 1 dapatnya 1/2. Nah, yang masih bingung, 2 pangkat min 1 kenapa dapat 1/2? Buka lagi materi SMP. Nah, jadi kalau misalnya kita punya bentuknya A pangkat negatif N, ini kan pangkat negatif. Nanti kita akan belajar setelah ini. A pangkat negatif N itu kan pangkatnya negatif ini nih. Negatif. Kalau kita rubah ke pangkat positif berarti harusnya jadi 1/1 A pangkat N. Ini. Oh, berarti kalau misalkan saya punya di sini, saya ganti X dengan negatif 1, 2 pangkat negatif 1. Oh, berarti 2 pangkat negatif 1 sama dengan, karena ini pangkat negatif, saya maunya jadi positif. Oh, berarti 1/, ikut rumus yang ini. Berarti 1/2 pangkat negatif ini berubah jadi positif. Itu dia. Berarti sama dengan 1/2 pangkat 1 jadinya 2. Jadi dapat 1/2 ini. Nah, begitu pula dengan negatif 2. 2 pangkat negatif 2 berarti 1/2 pangkat 2 jadinya 1/4. Nah, jika tabelnya sudah seperti ini, nah kita tinggal taruh atau kita tinggal pasang nilai-nilainya itu di diagram Cartesius seperti ini. Jadi 0 ketemunya dengan 1. Kalau X-nya 0 ketemunya Y-nya 1 di sini. Kalau Y-nya X-nya 1 ketemunya Y-nya 2. Ini dia. Begitu dan seterusnya. Nah, jadi kita hubungkan titik-titik yang tadi, kita dapat sebuah kurva. Nah, kurva ini disebut dengan fungsi eksponensial. Nah, jadi dari kiri ke kanan itu ternyata kalau dilihat dia itu cenderung naik dari kiri ke kanan. Nah, karena dia cenderung naik itu makanya fungsi ini, fungsi Y sama dengan 2 pangkat X ini kita bisa sebut sebagai fungsi yang monoton naik. Seperti itu adik-adik. Oke. Nah, sekarang coba kita pindah di soal yang berikutnya. Nah, kalau yang tadi, contoh yang pertama tadi itu kita punya fungsi eksponennya itu fx sama dengan 2 pangkat X. Nah, kalau yang ini fungsinya sudah berubah. Kalau tadi 2, sekarang 1/2. Jadi inverse terhadap perkalian dari 2 yang tadi. Oh, jadi sekarang kita punya 1/2. Nah, kalau kita buat tabel seperti yang contoh yang tadi, kita substitusi X-nya 1, X-nya 2, X-nya 3, min 1, minus 2, minus 3, nanti dapat Y-nya seperti ini. Nah, kalau sudah dapat Y seperti ini, nah seperti yang tadi lagi kita tinggal hubungkan pada sebuah koordinat Cartesius. Nah, jadi kalau yang tadi contoh yang pertama itu fungsi eksponennya itu dengan A lebih dari 1. Sini kan tadi 2 lebih dari 1. Nah, kalau yang ini untuk A-nya itu diantara 0 dan 1. Jadi 1/2. Nah, ternyata jika dilihat grafik fungsi ini dia cenderung turun. Makanya kita sebut sebagai fungsi monoton turun. Nah, ternyata adik-adik ada hubungan antara dua fungsi yang tadi. Nah, ini hubungannya. Kalau yang tadi yang pertama itu di sini 2 pangkat X. Kalau 2 pangkat X ternyata dia punya fungsinya itu cenderung naik atau monoton naik. Nah, terus contoh yang kedua fungsinya itu 1/2 pangkat X. Nah, kalau 1/2 pangkat X dia cenderung turun. Nah, dari gambar adik-adik bisa
lihat bahwa oh ternyata kalau 2 pangkat X dan 1/2 pangkat X kalau digambar dia itu simetris terhadap sumbu Y. Ini dia. Jadi simetris itu artinya sebelah kiri dan sebelah kanan itu sama besar. Jadi kalau misalnya kita lihat dari sumbu Y, oh ternyata di sebelah kiri sumbu Y dan sebelah kanan sumbu Y itu dia sama besar. Itu yang disebut simetris. Jadi di sini kasusnya untuk dua fungsi ini dia simetris terhadap sumbu Y. Nah, satu lagi hubungannya adalah ternyata kedua fungsi ini saling membayangi. Jadi 2 pangkat X ini ternyata merupakan bayangan atau hasil refleksi dari fungsi 1/2 pangkat X. Jadi fungsi fx sama dengan 2 pangkat X ternyata dia merupakan bayangan dari 1/2 pangkat X. Dan sebaliknya, fungsi fx sama dengan 1/2 pangkat X merupakan bayangan dari fungsi fx sama dengan 2 pangkat X. Gitu. Oke. Kemudian sekarang kita akan masuk ke materi yang berikut. Jadi ini sedikit penjelasan tentang fungsi eksponensial. Nah, sifat-sifat eksponen. Sifat-sifat eksponen ada 7 sifat. Jadi di beberapa buku tulis 7, ada juga yang 8, ada yang 9. Nah, di sini Kamelki taruhnya 7 saja. 7 sifat-sifat eksponen. Sebenarnya sifat-sifat ini adik-adik sudah kenal di SD juga, di SD maupun di SMP. Lalu diajar lagi di SMA karena nantinya di materi-materi selanjutnya akan ada materi persamaan eksponen. Jadi adik-adik diwajibkan untuk menguasai sifat-sifat ini. Nah, jadi ada sifat perkalian. Jadi sifat yang pertama, A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Jadi di sini basisnya harus sama dulu. Di sini basis A, di sini basisnya juga A. Jadi kalau sama-sama A, lalu di sini perkalian berarti pangkatnya harus dijumlahkan. Tapi kalau beda berarti tidak bisa. Contoh, kalau sini 2 pangkat 3 kali sini 4 pangkat 3, oh tidak bisa. Karena basisnya saja beda. Makanya tidak bisa pakai sifat yang pertama. Nah, begitu pula dengan sifat yang kedua. Kalau tadi perkalian berarti hasilnya pangkatnya dijumlahkan. Kalau pembagian dia pangkatnya dikurangkan. Seperti itu. Nah, sifat yang ketiga, kalau sudah dipangkat terus dipangkatkan lagi berarti pangkatnya dikalikan. Ini dia. Jadi A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N berarti A pangkat M kali N. Seperti itu. Nah, dan 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, sifat 6 ini yang tadi Kamelki pernah singgung di materi sebelumnya. Ini dia. Jadi kalau A pangkat negatif N, ini pangkat negatif, kalau kita rubah ke pangkat positif berarti menjadi 1 per A pangkat N. Jadi kalau misalnya 3 pangkat negatif 3. Nah, ini kan pangkat negatif. Kalau saya rubah ke pangkat positif berarti jadi apa? 1 per, oh di sini 3. Yang negatif ini berubah jadi 3. Jadi positif 3. Jadinya 1 per 27 gitu. Oke ya, 3 pangkat 3 27. Oke, next kita pindah di slide yang berikut. Nah, jadi 7 sifat tadi, sekarang kami lagi mau kasih soal nih. Nah, ini soal-soal yang biasa kalian pelajari di SMA. Kalau di SD SMP belajar eksponen soalnya belum begini. Tapi kalau di SMA, nah soalnya seperti begini. Nah, sekarang kita akan menyederhanakan 5 pangkat 5 dikali 27 per 5 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4. Oke. Nah, jadi setelah lihat sifat-sifat yang tadi, nah ini dia penyelesaiannya. Nah, jadi intinya gini, kalau belajar eksponen yang pertama adik-adik harus kuasai perkalian. Nah, terus kalau sudah kuasai perkalian, ketika lihat soal, adik-adik punya feeling itu harus
cepat. Feelingnya bagaimana? Contoh misalnya kalau di sini 27. Kalau di sini basis 5, sini basis 5, oke. Nah, kita tidak usah lihat lagi yang 5 ini, yang basis 5 karena basisnya sudah sama. Tapi sini 27 dan 3 pangkat 4. Beda basisnya. Di sini basis 27, di sini basis 3. Berarti harus samakan basisnya dulu. Nah, karena sifat 1 dan sifat 2 ini kan basisnya sama. Baru bisa gunakan sifat. Nah, kalau ini beda. 27 basis 27, di sini basis 3 pangkat 4. Jadi langsung feeling, oh ternyata 27 ini saya bisa rubah jadi 3 pangkat 3. Oh, jadi 27 saya rubah jadi 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 kan apa 27? Nah, jadi yang dirubah cuman yang ini saja, kebetulan. Cuman satu ini. Nah, kalau sampai sudah dirubah basisnya sudah sama. Ada 5 di sini, ada 5 di sini juga. Sini ada 3, sini ada 3. Oh, berarti saya bisa pakai ketujuh sifat ini. Pakainya yang mana coba? Kalau baris kedua ini, kira menurut adik-adik pakai sifat yang mana? Nah, ternyata kita pakai sifat yang kedua. Kenapa kedua? Karena di sini pembagian. Oh, ada 5 pangkat 5 dibagi dengan 5 pangkat 4. Nah, kalau 5 pangkat 5 dibagi 5 pangkat 4 basisnya sama. Berarti pangkatnya akan dikurangi. Oh, berarti 5 dikurang 4 dapat 1. Begitu pula dengan 3. 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 4. Berarti pangkatnya dikurangi karena basisnya sama. Nah, berarti 3 kurang 4 min 1. Gitu. 5 kurang 4 1. 5 pangkat 1, ini ada lewat satu step ini. Nanti bingung, 5/3 ini dari mana? Nah, 5 pangkat 1 kan 5. Toh? Kali 3 pangkat min 1. 3 pangkat min 1 sifat berapa? Sifat ke-6. Pangkat negatif. Oh, berarti jadinya 1/3 pangkat 1. 3 pangkat 1 kan satunya tidak usah ditulis. Jadinya 1/3. 5 kali 1/3 dapat 5/3. Begitu. Apalagi kira sangat mudah ya. Jadi tidak perlu hafal 7 sifat ini. Tapi sering berlatih, nanti lama-lama ingat sendiri. Nanti kalau misalnya dihafal jatuh pasti lupa lagi. Jadi alangkah baiknya ini ada soal latihan, pasti sifat-sifat itu akan mudah diingat. Begitu. Nah, sekarang coba kita lihat untuk soal yang berikut. Nah, ini dia, soalnya lebih sulit. Ya. Nah, sekarang kita akan menyederhanakan. Ini dia. A pangkat min 5 kali B pangkat min 2 kali C pangkat min 1 dibagi atau per A pangkat min 2, B pangkat min 5, C pangkat min 3. Oke. Jadi, nah ini dia penyelesaiannya. Jadi Pak Melki sengaja tampilkan ini dia sifat-sifat ini di samping supaya adik-adik bisa lihat, oh ternyata baris ke baris itu pakai sifat yang mana. Nah, kebetulan soal ini mudah karena di sini basisnya semua sudah sama. Ada A di atas, ada A di bawah. B di atas, B di bawah, C di atas, C di bawah. Sudah sama. Nah, kalau sudah sama berarti lebih mudah. Nah, kenapa di sini minus 5 kurang minus 2? Pakai sifat keberapa? Kedua juga. Karena di sini ada bentuk pembagian. Oh, jadi kalau bagi berarti pangkatnya bakalan dikurangi. Jadi negatif 5 dikurangi dengan negatif 2. Negatif 5 dikurang negatif 2. Seperti itu ya. Nah, begitu pula dengan B, basis B. B berarti negatif 2 kurang negatif 5. C pun demikian, negatif 1 kurang negatif 3. Negatif 5 kurang negatif. Negatif 5 kurang negatif 2. Dapatnya negatif 3. Ini banyak ini yang masih bingung kalau operasi bilangan bulat. Di negatif 5 karena negatif ketemu negatif hasilnya jadi positif. Nah, jadi kalau misalnya bingung, negatif 5 tambah 2 berapa? Nah, ingat aja, anggap aja negatif itu hutang. Kita punya hutang 5, kita bayar 2 berarti hutang sisa tinggal 3.
gitu ya. Nah, begitu pula dengan ini. Negatif ketemu negatif jadinya positif. Oh, kalau saya punya hutangnya 2, saya bayar 5, berarti ada kelebihan 3. Nah, kelebihan tadi kita anggap sebagai positif. Seperti itu. Oke ya. Nah, terus kok di sini A pangkat min 3, B pangkat 3, C pangkat 2 tiba-tiba berubah jadi yang ini. Nah, menurut adik-adik sahabat cerdas, pakai sifat yang keberapa untuk dapat yang baris terakhir ini? Oh, ternyata karena di sini maunya semua pangkat positif. Tidak boleh ada pangkat negatif. Jadi yang negatif ini kita akan rubah jadi positif. Oh, berarti sama dengan karena sini negatif, kita pakai sifat ke-6. Sifat ke-6 berarti jadinya apa? 1 per A pangkat 3. Nah, 1 per A pangkat 3 ini. Nah, gitu ya. Dikali B pangkat 3 dikali dengan C pangkat 2. Gitu. Ya, berarti sama dengan 1 kali B pangkat 3 kali C pangkat 2. Ya, tetap B pangkat 3 C pangkat 2. Mohon maaf ya kalau tulisan kami jelek sekali di sini. Nah. Terus A pangkat 3 tetap sebagai penyebut. Nah, sama kan? Ini dia, sama. Gitu. Jadi, kenapa bisa berubah seperti ini? Karena di sini jawaban hasil akhirnya itu maunya pangkat positif semua. Jadi yang pangkat negatif ini kita rubah pakai sifat ke-6. Jadinya seperti ini. Oke, mudah kan adik-adik? Kalau kita pikir ini sangat mudah. Jadi semakin berlatih dan terus berlatih pasti bisa. Oke, sekarang coba soal yang berikut. Nah, ini gimana coba? Jadi tadi Kamelki bilang tadi bahwa kalau mau mengerjakan ini harus feelingnya kuat, harus bisa kali-kali di luar kepala. Tapi kalau tidak bisa kali-kali ya tidak bisa kerjakan sama sekali. Oke, nah sekarang coba 4 pangkat 1/2 tambah 8 pangkat 1/3 kurang 9 pangkat 1/2. Nah, ini akan disederhanakan, lalu kita cari hasilnya. Cari hasilnya. Nah, ini dia. Nah, jadi di sini 4 ini ternyata bisa dirubah jadi basis 2. Kalau di sini kan basisnya 4, 8, 9. Nah, 4 ini kita rubah jadi basis 2. Oh, kalau basis 2 berarti pangkatnya 2. Supaya 2 pangkat 2 jadi 4. Gitu, jadi 2 pangkat 2, 4. 8 juga rubah jadi basis 2. 2 pangkat 3, 8. 2 kali 2 kali 2. Nah, terus 9 juga. 3 pangkat 2. Gitu ya. Nah, kemudian kenapa di sini berubah jadi 1? Nah, menurut adik-adik sahabat cerdas, kita pakai sifat yang keberapa? Nah, ternyata kita pakai sifat ketiga untuk dapat 1 ini. Karena di sini kan 2 pangkat 2, sudah pangkat 2 terus kemudian dipangkatkan lagi dengan 1/2. Oh, kalau sudah pangkat M terus pangkat N lagi, berarti nanti pangkatnya dikalikan. Oh, berarti nanti di sini 2 dikali dengan 1/2. 2 kali 1/2 kan dapat 1. 2 dan 2-nya dicoret boleh, lalu dapat 1. Sisa 1 ini. Nah, begitu pula dengan yang 2 pangkat 3. Oh, berarti 3 kali 1/3 dapat 1 juga. Oh, 1. Terus yang ini juga 2 pangkat 2 kali 1/2 dapat 1 juga. 2 pangkat 1 dapat 2. Tambah 2 pangkat 1 dapat 2 juga. Dikurang 3 pangkat 1, 3. Nah, jadi dapatnya 2 tambah 2, 4. 4 kurang 3, 1. Ini dia. Oke. Nah, sekarang, ini anggap saja sebagai latihan buat kalian. Sekarang Melki mau lihat yang berikutnya itu persamaan eksponensial. Oke, jadi kalau bicara persamaan berarti pasti ada yang namanya tanda sama dengan.
Jadi ada persamaan, ada juga pertidaksamaan. Kalau persamaan berarti kita pakainya tanda sama dengan. Kalau pertidaksamaan berarti kita pakai tandanya ketaksamaan atau ketidaksamaan. Bisa lebih dari, bisa kurang dari, lebih dari sama dengan, atau juga bisa kurang dari sama dengan. Seperti itu. Nah, jadi apa itu persamaan eksponensial? Jadi persamaan eksponensial itu adalah persamaan yang pangkatnya atau eksponennya itu atau bilangan pokoknya atau basis itu memuat variabel. Nah, jadi kalau misalnya yang tadi 2 pangkat 3 misalnya. Nah, 2 pangkat 3, basis 2, pangkatnya 3. Nah, bisa juga 2 pangkat X. Di basis 2 pangkatnya X. Nah, ternyata pangkat ini memuat variabel. Bisa juga X pangkat 3. Nah, basisnya memuat variabel X, pangkatnya suatu konstanta atau suatu bilangan real. Nah, jadi yang namanya persamaan, otomatis pasti ada yang namanya sama dengan. Ada sama dengan, kemudian ada yang pangkatnya memuat variabel, ini dia. Pangkatnya ada variabel X di atas. Ini juga ada X. Basisnya itu keduanya, ruas kiri maupun ruas kanan, tidak memuat variabel, hanya sebuah konstanta saja. Nah, kalau yang kedua ini baru ada X di basis, ada X-nya juga di basis, ada X juga di pangkat. Nah, jadi ini 2 contoh persamaan eksponensial. Seperti itu. Jadi bisa jadi basisnya memuat variabel, atau bisa juga pangkatnya memuat variabel, atau bahkan basis sama pangkatnya sama-sama memuat variabel. Jadi di sini variabel X. Gitu. Nah, jadi sama seperti persamaan-persamaan yang lain. Waktu SMP belajar persamaan linier, 1 variabel. Belajar sistem persamaan linier 2 variabel. Nah, jadi yang namanya persamaan itu ujung-ujungnya kita akan cari nilai dari variabelnya. Nah, sebagai contoh misalnya kalau Kamelki punya seperti ini, 3 pangkat 2X kurang 3 sama dengan 81 pangkat X tambah 5. Nah, sebenarnya ini mau cari apa? Jadi yang mau kita cari itu X-nya berapa. Supaya kalau X-nya itu kita ganti di ruas kiri maupun ruas kanan, ruas kiri dan ruas kanan akan bernilai sama. Seperti itu. Jadi yang namanya persamaan, maupun itu persamaan eksponen, persamaan logaritma, persamaan linier, sistem persamaan 3 variabel, 2 variabel, itu yang kita cari itu adalah nilai dari variabelnya. Bisa variabel X, bisa variabel Y, Z. Nah, seperti itu. Oke, sekarang coba kita lihat bentuk-bentuk persamaan eksponensial. Jadi ada 8 atau 9 itu bentuk persamaan eksponensial. Nah, bentuk yang pertama, jika A pangkat fx sama dengan 1, maka fx-nya itu sama dengan 0. Nah, kok bisa ya fx ini sama dengan 0? Nah, karena di sini, karena kalau fx ini saya ganti dengan 0, berarti nanti kan di sini jadinya A pangkat 0. A pangkat 0 berarti sama dengan 1. Maka pernyataan ini benar atau persamaan ini benar. Karena fx-nya itu sama dengan 0, supaya A pangkat 0 dapatnya 1, di mana A tidak boleh sama dengan 1. Seperti itu. Nah, contoh. Misalnya, tentukan penyelesaian dari persamaan berikut. Nah, ini dia. 2 pangkat 2x sama dengan 1. Oh, berarti di sini A-nya 2, fx-nya 2x. Oh, berarti kesimpulannya fx-nya itu harus sama dengan 0. Oh, berarti fx ini fx-nya, fx itu yang di atas itu, yang pangkat tadi, ini harus sama dengan 0. Oh, berarti x sama dengan 0 bagi 2 dapat 0. Seperti itu. Jadi kalau disuruh tentukan penyelesaian, berarti kita akan cari nilai x-nya. Nah, bagaimana caranya supaya kita yakin bahwa jawaban saya ini benar? Nah, caranya tinggal substitusi. Kalau saya ganti x ini di atas, di sini, di soal misalnya. Ini kan soalnya nih.
Kalau saya ganti X-nya 0, berarti 2 pangkat 2 dikali 0. Nah, 2 kali 0 berapa? 2 kali 0 kan 0. 2 pangkat 0 dapatnya 1. Oh, berarti ruas kirinya 1 sama dengan ruas kanan juga 1. Seperti itu. Tapi kalau misalnya saya setelah dikerjakan saya dapat X-nya 1. Lalu saya tidak yakin, ini jawaban benar atau tidak ini. Nah, caranya kayak tadi, saya substitusi saja. Saya ganti X-nya 1 ini saya ganti di atas sini. Berarti 2 pangkat 2 kali 1. 2 kali 1 kan 2. 2 pangkat 2 4. Ruas kirinya 4, ruas kanannya 1, beda. Oh, berarti jawaban ini salah. Jadi yang namanya persamaan, ruas kiri maupun ruas kanan harus sama. Jadi jawaban yang betul adalah X sama dengan 0. Nah, itu penyelesaian dari persamaan eksponen. Gitu. Untuk bentuk yang pertama. Jadi masih ada bentuk-bentuk yang lain. Nah, contoh misalnya kayak gini lagi. 3 pangkat 2x kurang 1 sama dengan 1. Oh, karena bentuknya seperti ini, berarti penyelesaiannya bisa didapat fx sama dengan 0. Oh, berarti 2x kurang 1 sama dengan 0. Nah, berarti 2x sama dengan 1. X sama dengan 1 dibagi 2. X dapat 1/2. Ini dia penyelesaiannya. Nah, jadi kenapa sini 1? Nah, karena kan di sini min 1. Nah, kedua ruas kita tambah dengan 1. Jadi kadang-kadang ada adik-adik yang bilang, oh min 1-nya pindah ke sebelah kanan. Salah. Nah, kami mau meluruskan, dalam matematika tidak ada yang namanya pindah-pindah ruas, tidak ada. Nah, jadi tidak boleh bilang min 1 pindah ke sebelah kanan. Oh, tidak bisa. Tadi yang betul itu adalah kedua ruas kita tambahkan dengan 1. Jadi di sini tambah 1 sebelah kiri, di sebelah kanan juga tambah 1. Berarti kalau di sini tambah 1 berarti sisanya kan 2x. Min 1 tambah 1 kan 0, habis. Sisa 2x. 0 tambah 1 1. Gitu. Jadi dapat 2x sama dengan 1, baru x sama dengan 1/2. Oke ya. Mungkin kira kalau contoh yang bentuk yang pertama ini masih mudah. Nah, sekarang kita coba lihat yang contoh di bentuk yang kedua. Nah, bentuk yang kedua ini, nah, kedua ruas bentuknya mempunyai basis yang sama. Jadi di sebelah kiri basis A, di sebelah kanan juga basis A. Jadi kalau basisnya sama berarti kita bisa tinggal coret di sini, coret, sini coret juga, berarti sisanya yang pangkatnya saja. Berarti sisa fx sama dengan b. Nah, contoh misalnya, nah 3 pangkat 3x kurang 2 sama dengan 81. Ini tadi Kamelki bilang basisnya sama. Di sini A, di sini juga A. Lah, soal ini beda. Jadi main feeling lagi. Oh, kalau sini basis 3, kalau sini basis 3 berarti tidak bisa dirubah lagi dong. Kalau sini 81. Oh, 81 itu ternyata bisa kita rubah jadi basis 3. Supaya apa? Supaya ruas kiri basisnya sama dengan ruas kanan. Seperti itu. Oh, jadi 81 ini ternyata bisa saya rubah jadi basis 3. 3 pangkat 4 dapat 81. 3 kali 3 kali 3 kali 3 dapat 81. Nah, ternyata lah 81 kan bisa juga 9 pangkat 2. 9 pangkat 2 kan 81. Tapi di sini kita maunya supaya basis 3. Kalau basis 9 nanti tidak sama, kiri dan kanan basisnya beda. Jadi kita ambil yang basis 3. Nah, kalau basisnya sudah sama, ruas kiri maupun ruas kanan, kita tinggal coret. Coret ini, kita bisa coret ini juga. Nah, jadi sisanya yang pangkat saja. Toh, fx sama dengan b. Sisa yang pangkat, sisa 3x kurang 2 sama dengan 4. Oh, berarti sini 3x sama dengan 4 tambah 2. Kedua ruas ditambah dengan 2. Jangan bilang pindahkan minus 2 ke sebelah kanan, itu salah, keliru. Matematika tidak ada yang namanya pindah-pindah ruas. Jadi kedua ruas kita tambahkan dengan 2.
Jadi kalau sini tambah 2 jadi 0, sini tambah 2 jadi 6. Jadi sisa 3x sama dengan 6. X sama dengan 6 bagi 3 jadi 2. Nah, lalu saya belum yakin ini jawaban betul atau tidak ya. Caranya sama dengan tadi. Kita substitusi ke soalnya. Jadi 3 pangkat X ini kita ganti dengan 2 yang ini nih. 3 kali 2 berapa? 6. 6 kurang 2, 4. 3 pangkat 4, 81. Ya sama. Sama dengan ruas kanan. Berarti jawaban hasil X sama dengan 2 itu benar. Nah, sekarang coba kita lihat di syarat yang bentuk yang ketiga. Oh, ini ada soal berikutnya nih. Nah, kita lewat saja. Nah, ini nomor 3. Ada akar-akar di situ. Pasti sahabat cerdas bingung ini akarnya mau buat bagaimana supaya basisnya sama. Nah, jadi di ruas kiri kita punya basis 2. Kita punya basis 2, sedangkan di sebelah kanan itu 8 akar 2. Nah, jadi biasa kalau adik-adik dapat bentuk akar, udah tidak usah dikerjakan. Padahal sebenarnya mudah. Kita tinggal rubah akarnya jadi bentuk pangkat. Jadi di sini 8 akar 2, 8-nya kita rubah jadi 2 pangkat 3. Lalu akar 2-nya ini kita rubah jadi 2 pangkat 1/2. Kenapa 1/2? Karena di sini di sini 2 pangkat 1, lalu ini akar pangkat 2 di sini. Jadi tidak boleh tulis 2 di sini. Kalau tulis akar saja tahunya ada 2 di sini. Tapi kalau 3, 4, 5 harus tulis. Tapi kalau 2 ya itu aja, dikosongkan. Tahunya ada 2 di sini. Jadi 1 ini dibagi dengan 2. Jadi kalau misalnya contoh, akar pangkat 3 dari 2. Berarti kalau saya tulis dalam bentuk pangkat, berarti jadinya apa? 2, ini 2 ini basisnya, ini kan pangkat 1. 1 kan tidak pernah ditulis untuk pangkat. Di 1 ini dibagi dengan 3 yang di luar ini. Jadi 2 pangkat 1/3. Karena di sini ada 1 di sini, ada 2 di sini, jadi 2 pangkat 1/2. Gitu. Oke? Nah, jadi basisnya udah hampir sama ini. Di sini ada 2, di sini ada 2. Nah, sampai di sini ada bentuk perkalian di sini. Oh, kalau tadi kali berarti pangkatnya dijumlahkan. Jadi karena basisnya sama-sama 2, lalu ini pangkatnya 3 di sini 1/2, jadi pangkatnya dijumlahkan 3 tambah 1/2, jadinya 7/2. Nah, kalau sudah sama kiri dan kanan ya tinggal coret. Nah, jadi kalau sudah sama ya enak sekali, gampang. Tinggal coret 2, sisa pangkatnya saja. 2x kurang 1 sama dengan 7/2. Lalu min 1 tambah, jadinya 7/2 tambah 1, 9/2. Jadi x-nya dapat 9/4. Ini dia penyelesaiannya. Jadi ini yang dicari, nilai-nilai x ini. Seperti itu adik-adik sahabat cerdas. Nah, jadi Kamelki kira ini sangat mudah. Latih lagi, latih terus dan terus, pasti kalian bisa. Oke, itu bentuk yang kedua. Sekarang kita lihat bentuk yang ketiga. Ini dia. Nah, jadi bentuk yang ketiga ini sebenarnya mirip dengan bentuk yang kedua tadi. Nah, basisnya sama-sama kiri dan kanan. Cuman bedanya kalau yang tadi itu, yang kedua tadi, pangkatnya itu satunya ada memuat variabel x, yang satunya lagi tidak memuat variabel x, alias dia konstan. Kalau yang ketiga ini, ruas kiri maupun ruas kanan, pangkatnya itu sama-sama memuat variabel x. Nah, jadi ya sama aja lah kayak yang tadi. Kita samakan basisnya dulu, baru kita samakan yang persamaannya, pangkatnya itu. Jadi di sini basis 5 ruas kiri. Contoh yang pertama, basis 5. Basis 5, lalu ruas kanannya basisnya 25. Lalu main feeling. Oh iya, ternyata 25 itu bisa saya rubah jadi basis 5. Oh, berarti berapa? 5 pangkat berapa yang dapat 25? Nah, ternyata 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 25 toh? Nah,
Lalu ini udah ada pangkat di dalam kurung sini, terus ada pangkat lagi di luar, berarti pangkatnya diapakan? Dikalikan. Jadi kalau sudah pangkat, lalu dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya dikalikan. Jadi 2 kali 2x 4x, 2 dikali negatif 3 negatif 6. Nah, jadi pada baris ketiga basisnya sudah sama, kita tinggal coret kiri dan kanan, berarti dapatnya x tambah 3 sama dengan 4x kurang 6. Seperti itu. Nah, kita selesaikan persamaan ini. Kita kumpulkan yang sejenis. X dengan X, konstan dengan konstan. Jadi sini Kak Melki sengaja kumpulkan X-nya di sebelah kanan supaya tidak ada negatif-negatif lagi. Jadi 4x, terus X di sini negatif X, 3 negatif 6. Jadinya 3 tambah 6 9, 4x kurang x 3x, berarti x sama dengan 9/3, jadinya x sama dengan 3. Jadi kalau tidak percaya ya sudah, substitusi saja ke soal. Jadi ganti x-nya dengan 3, ganti x ini juga dengan 3, pasti hasil dari ruas kiri maupun ruas kanan akan sama. Seperti itu. Oke, coba kita lihat soal yang kedua. Nah, ini ada akar juga. Nah, ini kayaknya susah nih. Nah, coba kita lihat sama-sama. Di sini ada akar dari 9 pangkat x kurang 1 sama dengan 27 pangkat 2x kurang 5. Nah, jadi yang pertama, kalau ada bentuk akar berarti adik-adik harus ubah bentuk akar tadi menjadi bentuk pangkat. Nah, caranya sama dengan yang tadi. Di soal sebelumnya itu kan ada akar, berarti di sini ada 2, akar pangkat 2. Makanya ini x kurang 1 dibagi dengan 2. Jadi kalau sini ada 3, berarti harus tulis 3 di sini. Tapi kalau 2 tidak perlu tulis. Taunya ada 2 di sini. Nah, sama dengan 27 pangkat 2x kurang 5. Lalu mulai berpikir 9 dan 27 basisnya beda. Berarti saya harus ini mikir kira-kira berapa ya supaya sama. Oh, ternyata 9 kita bisa ubah jadi 3 pangkat 2, 27 juga kita bisa ubah jadi 3 pangkat 3 supaya basisnya sama-sama 3. Jadi 9 jadi berubah jadi 3 pangkat 2, 27 diubah jadi 3 pangkat 3. Oh, berarti 3 pangkat 2 dipangkatkan x kurang 1/2 sama dengan 3 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2x kurang 5. Nah, yang tadi kalau sudah pangkat lalu pangkat lagi berarti pangkatnya tinggal dikalikan. Nah, ternyata di sini karena ada 2, kalau kali dengan x kurang 1/2 ya tinggal coret 2-nya saja. Berarti sisa 3 pangkat x kurang 1. 3 pangkat x kurang 1. Sama dengan, nah ini dikalikan juga. 3 kali 2x 6x, 3 kali negatif 5 negatif 15. Seperti itu. Nah, pada baris ini ternyata basisnya sudah sama. Nah, kita tinggal coret 3, tinggal coret 3, sisa bentuk pangkatnya saja. Udah tinggal diselesaikan. X kurang 1 sama dengan 6x kurang 15. Lalu kita kumpulkan yang sejenis, dapatnya minus 1 tambah 15 sama dengan 6x kurang x. Min 1 tambah 15. Yang tadi kamu bilang, utang 1 bayar 15, oh berarti kelebihannya 14. Nah, gitu. Jadi kalau buat adik-adik yang masih bingung operasi bilangan bulat, nah ingat saja, kalau negatif itu hutang, nah, lalu positif itu kelebihan. Nah, jadi saya utang 1 bayar 15. Oh, berarti kelebihannya 14. Jadi 6x kurang x, 5x, berarti x-nya dapat 14/5. Nah, ini dia penyelesaian dari persamaan soal nomor 2. Gitu. Oke. Nah, itu bentuk ketiga. Sekarang kita lihat bentuk keempat. Nah, ini dia bentuk keempat. Nah, bentuk keempat ini dia sangat berbeda dengan bentuk-bentuk sebelumnya. Kenapa? Karena bentuk sebelumnya itu basisnya kita usahakan supaya sama. Pangkatnya yang berbeda. Tapi bentuk yang keempat ini basisnya itu tidak sama.
Dia tidak sama, sini A, sini B. Sedangkan pangkatnya yang sama. Berarti penyelesaiannya itu bisa kita dapat dengan fx sama dengan 0. Lah kenapa bisa? Nah, adik-adik coba perhatikan di sini bentuk ini. Nah, kenapa fx-nya harus 0? Karena kalau saya ganti A pangkat 0 ini, A pangkat 0, fx-nya ganti dengan 0, B fx-nya juga 0, A pangkat 0 kan 1, B pangkat 0 juga 1. Berarti kiri dan kanan kan sama gitu. Jadi supaya dapat penyelesaian berarti kita pakai fx sama dengan 0. Jadi penjelasan yang tadi. Karena kalau A pangkat 0, dia akan sama dengan B pangkat 0. Dengan syarat A dan B-nya itu lebih dari 0 atau dia positif dan tidak sama dengan 1. Gitu. Nah, contoh soalnya. Tentukan penyelesaian dari persamaan berikut. Nah, di sini basis 3, di sini basis 4. Nah, jadi tidak bisa rubah nih, tidak bisa sama. Sini 3, sini 4. 4 ini kalau mau dirubah juga tetap tidak bisa. 4 kan bisa rubah jadi 2 pangkat 2. Berarti nanti ruas kiri 3, ruas kanannya 2. Tetap tidak bisa sama. Nah, jadi dalam kasus seperti ini, berarti kita pakai bentuk yang keempat. Fx-nya harus sama dengan 0. Dengan catatan, ininya harus sama. Ini, pangkatnya. Nah, di sini karena 3x kurang 6, sini juga 3x kurang 6. Oh, berarti fx sama dengan 0, berarti 3x kurang 6 harus sama dengan 0. Sudah diselesaikan, nanti dapatnya x-nya 2. Nah, kalau tidak percaya, yang kayak tadi lagi, kita tinggal substitusi. 3 pangkat 3 kali 2, 3 kali 2 6, 6 kurang 6, 0. 3 pangkat 0, 1. Berarti ruas kiri dapat 1. Nah, terus, ruas kanan. 4 pangkat 3 kali 2 6, 6 kurang 6 0. 4 pangkat 0 1 juga. Ya betul, ternyata ruas kiri dan ruas kanannya sama, yaitu 1. Seperti itu. Nah, jadi kalau ada soal basisnya tidak sama, pangkatnya sama, oh berarti pangkat yang sama itu kita samakan dengan 0 lalu diselesaikan, dapat penyelesaiannya. Ini dia. Oke. Sekarang coba kita lihat di bentuk yang kelima. Nah, ini 6. Salah tulis ini. Oke, jadi bentuk ke-6 ini, ini juga berbeda dari bentuk-bentuk sebelumnya. Kalau bentuk sebelumnya itu semua basisnya itu konstan atau sebuah bilangan. Tapi yang ini basis maupun pangkat dia memuat variabel x. Jadi ini ada fungsi fx, di pangkatnya juga ada fungsi gx. Nah, sama dengan 1. Nah, berarti ada 3 penyelesaian. Penyelesaian yang pertama, fx-nya sama dengan 1. Kenapa fx sama dengan 1? Karena kalau saya ganti fx ini dengan 1, 1 pangkat berapapun di gx ini, 1 pangkat berapapun, pasti hasilnya sama dengan 1 juga. Jadi penyelesaian yang pertama itu akan kita dapatkan dari persamaan fx sama dengan 1. Oke. Nah, penyelesaian yang kedua akan kita dapatkan dengan fx-nya sama dengan minus 1. Dengan catatan gx-nya harus genap. Nah, kenapa? Karena kalau saya ganti fx ini, coba saya ganti dengan min 1. Kalau min 1 pangkat genap, gx-nya genap. Min 1 pangkat genap pasti dapat 1 juga. Tapi kalau min 1 pangkat ganjil, dapat minus 1. Dia tidak sama dengan yang ruas kanan. Jadi itu yang kedua. Terus yang ketiga, gx-nya itu sama dengan 0. Jadi pangkat ini harus samakan dengan 0. Dengan syarat fx tidak boleh sama dengan 0. Jadi ada 3 penyelesaian. Nah, tapi kita ketika menyelesaikan dengan penyelesaian kedua dan ketiga, kita harus cek juga. Jadi setelah dapat nilai x, kita akan cek apakah gx-nya itu genap atau tidak, apakah fx-nya itu dia tidak 0. Nah, itu harus dicek. Karena tidak selamanya dapat x langsung, oh ya ini jawabannya. Tidak, harus cek dulu. Nah, contoh misalnya seperti ini.
Tentukan penyelesaian dari persamaan berikut. 2x tambah 3 dipangkatkan x kurang 1 sama dengan 1. Oh, di sini fx-nya itu 2x tambah 3 ini, gx-nya itu x kurang 1. Berarti kita buat step by step. Jadi penyelesaian yang pertama kita akan dapatkan dari fx sama dengan 1. Ini dia. Ini harus sama dengan 1. 2x tambah 3 harus sama dengan 1. Lalu diselesaikan. Nah, ini mudah. 2x sama dengan 1 kurang 3. 2x sama dengan minus 2, negatif 2. Berarti x sama dengan minus 2 dibagi 2 dapat min 1. Nah, ini dia. Salah satu penyelesaian dari persamaan ini. Ini tidak ada syarat yang pertama, makanya kita tidak usah cek lagi. Nah, sekarang yang kedua, fx sama dengan min 1. Fx ini sama dengan min 1. Nah, tinggal diselesaikan. 2x sama dengan min 1 kurang 3, 2x sama dengan minus 4, x sama dengan negatif 4 dibagi 2, dapat negatif 2. Nah, jadi kita tidak bisa langsung bilang, oh ternyata x-nya ini, minus 2 ini jawabannya juga. Tidak bisa. Karena di sini ada syarat. Gx-nya harus genap. Nah, kita cek dulu, kita periksa apakah betul gx-nya itu genap. Nah, karena di sini dapat x-nya minus 2, berarti kita akan cek g negatif 2. Nah, ini belajar fungsi lagi. Belajar fungsi di SMP. G minus 2 itu artinya apa? Artinya saya substitusi minus 2 di fungsi G. Nah, jadi kalau gx-nya tadi x kurang 1, berarti x-nya ini saya ganti dengan negatif 2. Berarti negatif 2 dikurang 1, negatif 3. Negatif 3 genap atau ganjil? Nah, dia itu ganjil, bukan genap. Nah, akibatnya apa? Akibatnya x minus 2 ini bukan penyelesaian. Kenapa? Karena di syaratnya bilang setelah substitusi harus gx-nya genap. Karena dapat ganjil, berarti x minus 2 ini bukan solusi atau bukan penyelesaian. Makanya kita kasih x. Kalau ini penyelesaian, karena tidak ada syarat. Nah, sekarang yang ketiga. Gx-nya harus 0. Oh, gx tadi yang ini. Ini dia yang di atas nih, toh. Itu. Berarti x kurang 1 sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan 1. Nah, cek lagi. Apakah fx-nya tidak 0? Jadi kalau x-nya sama dengan 1, berarti akan diperiksa f1. X yang ini ganti dengan 1 ini. Berarti f1. Berarti kasih masuk 1 atau substitusi 1 ke fungsi f. Fungsi f kan ini. Tinggal substitusi, x-nya ganti dengan 1, berarti 2 kali 1 tambah 3, jadinya 5. Nah, oh ternyata 5 itu tidak 0. Kalau dia tidak 0, dia memenuhi syarat yang ketiga, syarat ini, tidak 0. Oh, berarti ini termasuk dalam penyelesaian. Jadi kita punya dua solusi di sini. Ada negatif 1 dan ada 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 1 dan 1. Kalau minus 2 tidak bisa. Kenapa? Karena dia tidak memenuhi syarat gx-nya genap. Tadi kita dapat minus 3. Ganjil. Seperti itu. Bisa ya adik-adik sahabat cerdas. Nah, jadi ada 3 syarat. Fx sama dengan 1, fx sama dengan min 1, gx sama dengan 0. Jadi harus dicek. Jadi kalau ada syarat harus cek dulu. Jadi tidak bisa langsung HP-nya minus 2, min 1, 1. Tidak bisa. Karena ini tidak memenuhi syarat kedua. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang ke-7. Nah, ini dia. Nah, ini lebih kompleks. Karena ruas kiri, ruas kanan, basisnya memuat variabel x. Ada fungsi di sini. Fungsi x, ada fungsi gx lagi. Kemudian pangkatnya juga masing-masing memuat variabel x. Jadi di sini basisnya berbeda, fx gx, tapi pangkatnya atau eksponennya sama.
fungsinya sama. Nah, berarti ada 3 penyelesaian. Jadi yang pertama, fx sama dengan gx, kemudian fx sama dengan min gx, dan hx sama dengan 0. Contohnya misalnya gini. Jadi basisnya berbeda. 2x tambah 1, sedangkan di sebelah kanan x tambah 5. Sedangkan pangkatnya itu sama-sama x kurang 6. Nah, berarti kita pakai langkah-langkah ini atau syarat-syarat ini. Jadi yang pertama, solusi yang pertama akan diperoleh dengan fx sama dengan gx. Nah, kita tulis dulu supaya lebih mudah. Kalau ada persamaan begini, adik-adik tulis dulu mana yang fx, mana yang gx, mana yang hx. Oh, fx-nya itu ini. 2x tambah 1. Gx-nya x tambah 5. Hx-nya x kurang 6. Nah, kalau sudah ditulis begini kan lebih mudah. Tidak perlu lihat soal lagi. Nah, jadi ini fx, gx, hx. Nah, yang pertama itu fx sama dengan gx. Jadi ini sama dengan ini. Jadi fx 2x tambah 1 sama dengan x tambah 5. Jadi dapatnya 2x kurang x, kumpulkan yang sejenis. 5 kurang 1, 2x kurang xx, 5 kurang 1, 4. Oke, ini salah satu penyelesaiannya. X sama dengan 4. Tidak perlu dicek lagi karena di penyelesaian tadi kan tidak ada syarat. Ini tidak ada syarat apa-apa di sini. Nanti yang kedua, fx sama dengan min gx, syaratnya hx-nya harus genap. Coba kita cek. Nah, yang kedua, fx sama dengan negatif gx. Berarti 2x tambah 1 sama dengan negatif dari x tambah 5. Jadinya negatif x kurang 5, 2x tambah x minus 5 kurang 1, 3x sama dengan negatif 6. Berarti x-nya sama dengan negatif 6 bagi 3. Dapat negatif 2. Nah, setelah dapat x negatif 2, kita cek dulu. Apakah hx itu dia genap atau dia ganjil? Nah, kita substitusi. Jadi, x minus 2 kita ganti. H minus 2. Minus 2 ganti di sebelah sini. Minus 2 kurang 6, minus 8. Oh, ternyata setelah diperiksa, hx-nya itu genap. Karena dia genap, berarti minus 2 ini memenuhi. Dia merupakan salah satu penyelesaian. Nah, yang ketiga, ini dia. Kita akan menyelesaikan persamaan hx sama dengan 0. Jadi kalau hx sama dengan 0 berarti x kurang 6 sama dengan 0. Dapatnya x sama dengan 6. Seperti itu. Nah, jadi setelah dapat x sama dengan 6, cek dulu apakah fx dan gx-nya itu dia tidak 0 atau dia 0. Nah, jadi harus cek dua-duanya, fx maupun gx. Kalau yang ini kita cek cuman yang hx-nya saja. Kalau ini harus dua fungsi ini, fx maupun gx kita cek 2 dikali 6 tambah 1, x-nya ganti dengan 6 ini. 2 kali 6, 12 tambah 1, 13. 13 kan bukan 0. Begitu pula dengan gx. Gx itu x tambah 5. Oh ya, salah ini. Kami lagi salah tulis. Ini seharusnya gx-nya itu x tambah 5. Kami lagi tulis ini x tambah 1. Ini harusnya ganti dengan 5. Nah, berarti 6 tambah 5 jadinya 11. 11 kan tidak 0 juga. Oh, berarti x sama dengan 6 ini merupakan solusi juga. Jadi kita punya 3 penyelesaian. Ada negatif 2, ada 4, maupun ada 6. Ini dia penyelesaian. Gitu. Oke. Nah, sekarang yang terakhir, bentuk terakhir dari persamaan eksponensial. Nah, sebenarnya ada satu lagi, tapi itu lebih rumit. Nanti kalau misalnya Kamelki diberikan kesempatan untuk hadir lagi, baru Kamelki jelaskan. Nah, jadi yang ini yang terakhir, fx pangkat gx dia sama dengan fx pangkat hx. Nah, jadi kalau yang bentuk sebelumnya yang ketujuh tadi itu pangkatnya yang sama, basisnya beda.
Kalau yang ini basisnya sama-sama fx, pangkatnya yang berbeda. Ini gx, ini hx. Berarti ada 4 penyelesaian di sini. Ada 4. Nah, yang pertama, nah ini contohnya dulu, contoh. Nah, ini basisnya sama-sama x kurang 4, sedangkan pangkatnya beda. Ini 4x, ini 1 tambah 3x. Nah, sekarang kita lihat yang penyelesaian yang pertama. Gx-nya itu harus sama dengan hx. Ada air, Kak? Air bakat, Kak. Nah, jadi kita lanjutkan. Basisnya itu sama, tapi pangkatnya tidak sama. Nah, kalau pangkatnya tidak sama, berarti nanti kita pakai 4 penyelesaian ini. Nah, penyelesaian yang pertama, nah kita tulis dulu lah, supaya lebih mudah. Nah, setelah ditulis, dia punya fungsi-fungsinya, kemudian kita selesaikan. Yang pertama, gx sama dengan hx. Jadi 4x sama dengan 1 tambah 3x. Dikumpulkan, 4x kurang 3x sama dengan 1, x sama dengan 1. Nah, ini merupakan penyelesaian yang pertama. Nah, yang kedua, fx sama dengan 1. Fx sama dengan 1 berarti dapatnya x kurang 4 sama dengan 1, jadinya x sama dengan 1 tambah 4. Jadinya 5. Seperti itu ya. Nah, sekarang untuk penyelesaian kedua. Ketiga. Yang ketiga, ini merupakan solusi juga karena tidak ada syarat. Di penyelesaian yang kedua tidak ada syarat apakah dicek lagi atau tidak. Jadi tidak dicek. Berarti kita berkesimpulan bahwa x sama dengan 5 merupakan salah satu solusi. Nah, sekarang yang berikutnya, yang ketiga itu fx-nya sama dengan minus 1. Min 1 berarti x kurang 4 sama dengan min 1, x sama dengan min 1 tambah 4, x sama dengan 3. Nah, setelah dapat x sama dengan 3, adik-adik harus cek dulu apakah gx dan hx-nya itu sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Nah, di sini kalau misalnya adik-adik dapat 1 genap, 1 ganjil berarti tidak bisa. Tapi kalau dua-duanya itu genap atau dua-duanya ganjil, baru x sama dengan 3 ini merupakan solusi. Nah, jadi ternyata dicek gx-nya itu 4 kali 3, 12. Terus hx-nya 1 tambah 3 kali 3, 1 tambah 9 jadinya 10. Oh, ternyata 12 dan 10 ini sama-sama genap. Berarti kita bisa berkesimpulan bahwa x sama dengan 3 merupakan solusi juga. Nah, yang terakhir, yang penyelesaian terakhir, fx-nya itu harus sama dengan 0. Nah, x kurang 4 sama dengan 0, x sama dengan 4. Nah, di sini diperiksa juga kedua fungsi yaitu gx dan hx. Apakah sama-sama positif atau sama-sama negatif? Kalau seandainya ada satu yang positif, lalu satunya negatif, berarti tidak bisa. X sama dengan 4 bukan solusi. Nah, makanya kita cek ternyata 4 kali 4 sama dengan, ini 16. Ini juga 1 tambah 3 kali 4 jadinya 13. Ternyata keduanya bertanda sama, yaitu sama-sama positif. Kalau sama-sama positif, berarti kita bisa berkesimpulan bahwa X sama dengan 4 ini merupakan solusi juga. Jadi kalau syarat 1 dan 2 tidak perlu dicek syaratnya lagi. Kalau yang 3 dan 4 dicek. Kalau 3 itu harus sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Kalau yang keempat, dia itu sama-sama positif atau sama-sama negatif. Kalau ada satu positif, satu negatif tidak bisa. Itu bukan solusi.
Nah, berarti kita bisa kesimpulan bahwa ternyata keempat nilai X ini merupakan himpunan penyelesaian dari persamaan ini. Jadi jawabannya adalah negatif 2, 4, dan 6. Oh sorry, ini kami lagi salah tulis, mesti ada 5 juga di sini. Seperti itu. Jadi ada negatif 2, 4, 5, dan 6. Oke ya. Nah ini mungkin soal-soal untuk adik-adik bisa kerjakan di rumah. Ada 2 soal ini yang bisa ditulis. Ini sudah jawabannya. Nah ini mungkin adik-adik yang mengikuti dari awal bisa ambil buku lalu ini bisa kerjakan ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa komen di bawah. Terus yang kedua soalnya ini. Nah ini tugas pribadi lah, tugas mandiri di rumah sebagai latihan. Oke. Nah itu dia. Nah ini rangkuman dari pertemuan kita hari ini. Jadi ada 8 bentuk persamaan eksponen. Sebenarnya ada 9. Yang tadi kami bilang nanti yang satunya lagi kita akan pelajari minggu depan kalau misalnya diberikan kesempatan. Nah, terus nah ini referensinya. Nah itu aja. Sekian dari Kamelki, semoga apa yang disampaikan tadi dapat dimengerti oleh adik-adik, terutama yang kelas 10 karena ini materi pertama untuk matematika peminatan kelas 10 IPA. Jadi semoga apa yang disampaikan dimengerti dan bisa dimengerti lah seperti itu. Oke, mungkin itu saja, terima kasih. Oke, Pak Melki, makasih banyak ya untuk pemberian materi yang boleh diberikan di hari ini, khusus ya untuk mata pelajaran matematika pembelajaran pertama di semester ganjil bagi sahabat cerdas semuanya. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi sahabat cerdas semuanya, menambah pengetahuan sahabat cerdas semuanya, khusus untuk mata pelajaran matematika. Dan bagi sahabat cerdas yang tadi tidak sempat untuk mengikuti pembelajarannya dari awal, kalian bisa lihat pembelajarannya pada channel YouTube BTKI Maluku. Karena kebetulan tadi kan ada 2 soal yang diberikan Pak Melki untuk sahabat cerdas kerjakan di rumah. Kalian bisa langsung lihat pada tayangan akhir di video pembelajarannya pada channel YouTube BTKI Maluku. Dan terima kasih banyak Pak Melki karena sudah boleh sudah boleh meluangkan waktunya untuk datang ke studio Radio Suara Maluku Cerdas untuk memberikan pembelajaran menggantikan Pak Erlik di hari ini, dan semoga ada kesempatan bagi Pak Melki untuk kembali lagi bergabung dengan kami di sini untuk memberikan pembelajaran bagi sahabat cerdas semuanya. Oke sahabat cerdas, tak terasa ya sudah 2 jam Kak Eca temenin sahabat cerdas semuanya di dalam program Huele